Ya, jadi ibadah kita itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kalau selalu diselimuti ya oleh zikir kepada Allah, maka setan benci. Nah, pada saat itulah kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyak. Kemudian ketika masuk WC, toilet, kita baca juga. Gimana baca masuk WC? Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku hanya berlindung kepadamu daripada godaan syaitan, laki-laki maupun perempuan. Anak-anakku sekalian, manakala kita masuk WC kemudian berdoa seperti itu, maka setan lari. Ada kemarin yang bilang sama Ustaz, benar ya sholat tahajud itu berat? Emang kenapa? Ustaz, pas saya bangun tidur itu perasaan ada yang ngikutin, apalagi pas saya sujud itu kayak dilihatin. Wah, berarti pada saat dia bangun nggak ingat sama Allah. Pada saat dia takbir tidak ingat sama Allah. Kan kita waktu sholat mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau sudah ada secara lafzi kita mengucapkan, secara isi setelahnya kita mengucapkan Allah Maha Besar, maka yang tergambar oleh kita dalam pikiran kita yang lain kecil. Nah, kalau kita gimana? Jangankan masuk WC masih nanti masa dok baca dok. Nu ayama non kadang-kala kaporotan. Tahu kaporotan? Karena saking tidak kuat nahan aja. Bororangan, jangankan baca doa, di dalam toilet pun kadang-kala kita suka bernyanyi. Biasanya yang cewek apa cowok tuh yang suka nyanyi di WC? Kedua. Dan natural, rata-rata kalau di WC suka aja ada godaan untuk konser kan? Ya, madu ngadu rame-rame. Makanya ketika kita di WC disunahkan tidak bersuara, diam. Dalam bahasa Arab, WC itu disebutnya Baitul Khala. Ya, kalau dalam bahasa Inggris disebutnya, kalau enggak water closet, restroom. Ya, water closet itu artinya kamar tertutup. Ya, restroom kamar yang sepi. Kalau dalam bahasa Arab, Baitul Khala tempat kosong. Nah, seharusnya ketika kita masuk WC baca doa. Kenapa? Karena setan selalu mengikuti kita. Dan di WC itu adalah tempatnya setan. Karena setan itu suka di tempat-tempat yang Nah, dalam hadis ini diriwayatkan man arada yahya sa'idan wa yamutu syahidan falyaqul ibda'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang ingin hidup mulia, mati syahid, maka setiap kali akan melakukan sesuatu ingatlah kepada Allah. Jangan lupa kalau baunya baik,
kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Suka apa enggak? Enggak. Jadi zombie. Kalau mau makan baca Bismillah, dan sesudah makan Alhamdulillah. Kata siapa tuh? Kata Ustaz. Ada lagi nih, pemahaman. Kalau mau tidur baca Bismillah, dan bangun tidur Alhamdulillah. Mau ngaji baca Bismillah, setelah ngaji Alhamdulillah. Bismillah terutama kalau di dalam kitab Safinah dijelaskan oleh para pakar tafsir, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian Al-Quran yang tersendiri, terkecuali di dalam surat An-Naml. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa Bismillah itu salah satu ayat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan tidak. Makanya jangan aneh kalau di pesantren Qiraah ada yang ketika sholat tidak atau menjadi imam kebetulan tidak membaca tapi lebih baik bacanya di sirri. Kenapa? Karena ada orang yang berkeyakinan bahwa basmalah atau yang kita sebut Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu Ummul Quran atau Ummul Kitab. Quran yang kita baca, kitab yang kita baca itu secara tauqifi itu kalau dalam hukum ilmu Al-Quran atau ilmu hukum ya, itu disebutnya sesuatu yang oleh Rasulullah SAW disampaikan karena dibimbing oleh wahyu, tidak bisa dirubah, seperti susunan surat-surat di dalam Al-Quran. Jadi dari pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Baqarah, yang ketiga surat Al-Imran, yang keempat surat An-Nisa, yang kelima surat Al-Maidah, yang keenam surat Al-Anfal dan seterusnya. Itu susunannya tauqifi, tidak bisa dirubah. Seperti halnya Bismillah, posisinya seperti itu. Ya. Nah, Bismillah juga ini termasuk sab'ul masani. Apa itu sab'ul masani? 7 ayat yang suka diulang-ulang bacaannya dalam surat Al-Fatihah. Nah, anak-anakku sekalian, bahkan saking para ulama dulu mereka detil pemahamannya di dalam menafsirkan satu ayat mengenai surat Al-Fatihah, khususnya lafaz atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sampaikan mereka mencari informasi yang berupa asal-asal ya, atau khabar dari ulama, dari tabi'in, dari sahabat-sahabat sebelumnya mengungkap rahasia lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mereka ada yang mengatakan seperti ini:
Wa ada huruf basmalah rasmiyah 19 harfan. Huruf yang ada dalam lafaz bismillah itu yang resmi adalah jumlahnya 19. Ada berapa? 19. Nanti di rumah silakan ditulis, dihitung satu-satu. Ini cirinya pelajar yang tulen. Salah satu ciri pelajar yang baik itu adalah cul, ya, cul antem, tapi cul antem. Di dalam anak sudah belajar dianya mendalami, tolak, dicari betul kan basmalah itu hurufnya ada 19. Wa ada khazanatil nar 19 khazinah, sementara malaikat yang menjaga pintu neraka itu jumlahnya 19. Ya, ini menurut keterangan yang dikutip dari kitab I'anatut yang disampaikan oleh Al-Alamah Sobban fi Risalah Basmalah. Jadi ada berapa malaikat penjaga pintu neraka? 19 malaikat. Falyak kama qala Allah Ta'ala 'alaiha 19, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala 'alaiha 19, pada neraka itu ada 19 malaikat yang menjaga. Dalam ilmu Quran, ya, dalam ulumul Quran itu kalau ada satu keterangan yang di depannya dikatakan qala Allah Ta'ala kama fi qauli ta'ala, padahal itu adalah hadis, maka itu sebetulnya adalah hadis qudsi. Kayak begini, kama qala Allah Ta'ala as-sawmu wa ana azidihi, saum buatku dan aku yang akan membalas puasanya hamba. Itu adalah firman Allah yang tidak dibukukan seperti Al-Quran, tapi lafaznya dari Rasulullah, sebutnya hadis qudsi. Seperti ini, alaiha 19, maka di neraka itu ada 19 malaikat penjaga pintu. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, siapa itu Ibnu Mas'ud? Itu adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Beliau adalah salah satu sahabat dekat, bahkan ketika kecilnya diasuh oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah Ibnu Mas'ud orang yang pandai dalam tafsir Al-Quran. Maka salah satu sahabat yang menjadi rujukan dalam tafsir diantaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, pernah berkata, ini ucapan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jadi kadang-kala anak-anakku sekalian, kadang-kala ada sebagian orang yang berpikir bahwa sumber hukum Islam itu hanya Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran sudah tidak usah dibilang lagi. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sumber hukum yang utama dan pertama. Ada sebagian orang yang meragukan hadis, hanya hadis mutawatir saja. Tapi ijma ulama menyepakati bahwa Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam yang
utang. Tapi anak-anakku sekalian, jamaah rahimahullah, ingat ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin." Kalian peganglah kepada sunnahku dan kepada sunnahnya khulafa'ir rasyidin, para pengganti setelahku yang mereka mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah para sahabat yang dekat. Salah satunya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah bilang begini, "Faman arada ayyunjallahu minaz zabaniyah at-tis'ata asyara falyaqra'ul basmalah." Barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat zabaniyah. Pernah mendengar kata zabaniyah di dalam surat Al-Quran? Surat apa? Surat di dalam Quran. Falyad'una dia sanaduz zabaniyah. Surat apa? Apa itu? Aduh. Alalak. Ayat tadi Ustaz di awal baca surat apa? Al-Alaq. Zabaniyah itu adalah malaikat yang mencabut ubun-ubun ketika seseorang di dalam neraka kabur, maka malaikat saking apa? Saking gemesnya, bukan gemes, lucu bukan? Saking apa? Bergetar. Bukan bergetar, saking bukan gerget, gemes. Maneh teh. Ari zabaniyah teh eta malaikat yang menarik ubun-ubun. Ditarik, kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena manusia itu diberi otak, diberi akal sehingga ditariklah sama malaikat zabaniyah kepalanya. Dilemparkan ke tengah lagi, lari lagi kedua, tangkap lagi kepala, dilempar lagi ke dalam. Api yang menyala sudah bukan berupa api lagi. Di sana ada tis'ata asyara, ada 19 malaikat yang mengambil kepala manusia yang sudah masuk ke dalam neraka. Dia lari, merangkak, jangankan lari, merangkak. Itu manusia sudah disibukkan urusannya di sana, maka barang siapa yang ingin diselamatkan dari malaikat zabaniyah tidak sampai masuk neraka, fal yaqra'il basmalah, maka biasakan baca bismillahirrahmanirrahim. Enteng. Coba berapa detik kita membaca bismillah ya? Sok hitung bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe berapa detik? 3 detik. Sampai sedetik ya? Kurang. Kayaknya paling setengahnya detik. Kan? Kalau sedetik, tak, tak, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Nah, belum nyampe udah beres duluan. Fayaj'alallahu lahu bikulli harfin minha junnatan, maka Allah akan jadikan setiap satu hurufnya itu adalah junnah, pelindung. Dari apa? Daripada malaikat zabaniyah. Dan malaikat zabaniyah itu akan menarik setiap orang yang dia sengaja untuk meninggalkan kebaikan. Misalkan yang keluar masjid tidak balik lagi karena meninggalkan kebaikan, makanya jangan ditinggalkan kebaikan. Oke, sedikit lagi anak-anak sekalian. Oke, maksudnya junnah, ada jannah. Kalau jannah mah surga, junnah itu artinya wikoyah. Wikoyah itu artinya tameng,
Kalau orang berperang biasanya suka pakai apa? Tameng. Maka ketika kita membaca bismillah, satu hurufnya itu misalkan ada malaikat mau menghantam Zaki, maka sama Zaki tanpa harus susah payah tiba-tiba ada alifnya sang. Wah, kata malaikat ini orang atau bukan? Jin atau malaikat ya? Ketika aku akan sambar, kok saya yang kena sambar? Kata malaikatnya gitu. Jaki mau ditangkap lagi, seng ngelewat nolak huruf ba, mau ditangkap lagi, seng huruf sin. Wah, malaikatnya bener kesal ya, dideketin lagi. Malaikat cabangnya itu kan masya Allah, ya tidak memperlihatkan muka yang ramah, meskipun sama orang yang soleh. Saking apa? Saking geramnya, bukan gemas ya, geramnya sama orang yang ingat. Begitu kurang lebih kalau diilustrasikan. Wiqayatun min kulli wahidin minhum fa innahum yaquluna fi kulli af'alihim fiha biha quwwatan wa biha istadallahu. Jadi setiap kali mereka akan melakukan tugasnya ya untuk mencabut atau menarik, maka setiap kali itu juga mereka akan dihadap. Wan Ali radhiyallahu an marfu'an, dari Ali radhiyallahu an, ma min kitabin, tidak ada di dalam satu buku pun yang kita miliki, buku catatan, buku harian atau buku paket, kemudian yulqa fil ardi, ya, yang tergeletak di atas teras, ya, kemudian tanah, rumput di permukaan bumi ini. Wa fihi bismillahirrahmanirrahim, sementara di dalam buku itu ada lafaz bismillahirrahmanirrahim, illa ba'asallahu malaikatan, kecuali malaikat ada beserta buku-buku tersebut. Kita tidak bakal mengetahui malaikat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa wa ma ya'lamu iddatahum illa Allah. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Allah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita, apalagi kita tidak mengetahui malaikat-malaikat Allah, tapi manakah ada ciri-ciri maka kita mengetahui adanya malaikat. Yahfuna 'alaiha bi ajnatihim, mereka punya sayap dan dengan sayap itu mereka mengelilingi buku yang ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Hatta yab'atsallahu waliyan min awliyaihi yarfa'u, sehingga ada orang yang tergerak hatinya dan itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Tuh, anak-anak sekalian, jadi salah satu ciri orang yang dicintai, kekasih di antara kekasih Allah itu adalah yang apabila melihat ada selembar saja, satu buku aja, bukan Al-Quran, kemudian dia ambil, yarfa'ahu, maka dia ambil buku itu, dia memuliakan buku itu yang ada bismillahnya. Paman rafa'a kitaban minal ardi fi bismillah rafa'allahu ismahu fi a'latil layyin, maka kemudian Allah akan mengangkat namanya, Allah simpan
di tempat yang paling tinggi di surga. Nah ini kalau dalam ilmu filsafat disebutnya ilmu teologi, ilmu yang membahas tentang masalah-masalah samiyah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya bisa diterima oleh iman. Ya. Lantas apa? Wa ghafarallahu wali-walidayhi bi barakatihah, dan Allah akan mengampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Kenapa? Karena dia memuliakan lafaz basmalah, di mana dalam bismillah itu ada nama Allah dan sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Coba sekali lagi baca bismillah yang pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah barangkali anak-anakku sekalian, di antara keutamaan lafaz bismillah yang dikutip dari kitab I'anatul Talibin juz pertama yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar. Mudah-mudahan kita semuanya, jangankan Al-Qur'annya, ketika kita melihat salah satu ayat wa khusus bismillahirrahmanirrahim ada di dalam satu kertas buku apapun tergeletak, jangan lupa kita ambil kemudian simpan di tempat yang tinggi. Na'udzubillah, subhanallah, jangan sampai kita menjadi orang yang murtad. Karena apa? Tidak memuliakan lafaz Allah, tidak memuliakan salah satu ayat dari Al-Quran yang apabila kita lakukan maka kita termasuk orang yang murtad. Na'udzubillah, subhanallah. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat Ustaz maupun buat kalian, sehingga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, sanginten wa sanginten di marabatan pun dari Ustaz dan pilih ayat kalam. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman nabiyyan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terima kasih pada pagi ini Engkau telah mengajarkan kami satu ilmu di antara ilmu yang maha luas. Berikanlah kepada kami kemampuan, berilah kepada kami bimbingan agar kami bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menuntun kami mendapatkan keridhaan dan surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wal aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.